Kondisi pandemi tak henti memberikan ide kepada banyak orang untuk mencoba berbagai terobosan. Di Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, anak-anak muda berusaha berdaya dengan membuat pasar yang menjual kuliner tradisional. Dengan konsep alam dan budaya, pasar ini menjadi destinasi wisata lokal terbaru yang banyak dikunjungi warga Kota Medan. Kita lihat yuk pasar ini dalam segmen Sekitar Kita. Saya katakan ke kawan-kawan muda di sini, kita ini COVID, masih sangat COVID. COVID ini belum tahu. Apakah tahun 2020 ini selesai? 2021, mungkin juga 2024. Dan kita harus bertahan soal ini. Saya bilang katakan, kalaulah COVID ini selesai, virus corona ini selesai 2 tahun, maka 2 tahun lagi lah kita untuk masa recovery untuk membangun ekonomi. Dan ini butuh sekali fondasi ekonomi yang kuat. Pasar Sarapan Karya Anak Muda atau Pasar Kamu merupakan inovasi anak-anak muda asal Kecamatan Pantai Labu untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi. Pasar ini diinisiasi oleh Kawan Lama atau Kawasan Desa Wisata Alam dan Lingkungan, sebuah komunitas yang fokus membangun Pantai Labu menjadi sebuah destinasi wisata baru di Sumatera Utara. Pasar Karya Anak Muda buka setiap hari Minggu, mulai pukul 7 pagi hingga 11 siang. Inilah mengapa pasar ini dinamakan Pasar Sarapan. Berbelanja di pasar ini cukup unik. Saat pengunjung tiba di Pasar Kamu, pengunjung wajib menukar uang tunai dengan tempu. Tempu adalah alat transaksi yang dipakai di Pasar Kamu. Tempu terbuat dari tempurung kelapa bekas. Satu tempu sama dengan Rp2.000. Harga setiap makanan dan minuman di Pasar Kamu cukup terjangkau, yaitu mulai dari 1 hingga 5 tempu, atau Rp2.000 hingga Rp10.000. Ketika masuk pandemi, jadi COVID-19, ini kita lihat bukan saja di desa ini, di mana-mana terpuruk dengan ekonomi ini kan, semua pekerjaan, semua orang banyak PHK. Maka kita semakin cepat untuk menginisiatifin pasar ini harus kita buka gitu, untuk bagaimana masyarakat ini bisa beraktivitas. Kenapa kita ambil pasar? Pasar ini kan sebenarnya basis ekonomi, gitu, basis ekonomi. Maka kalau kami berpikir, ketika pasar ini dimiliki oleh masyarakat, maka basis ekonominya itu di masyarakat bisa mengembangkan atau menambah ekonomi. Jadi kenapa itu pasar? Selama ini kan Mengusung konsep alam dan pedesaan, anak-anak muda yang berdagang di sini menjual berbagai jenis kudapan tradisional khas Melayu dan Jawa. Ada kue rasida, lumpang, melaka, dan pulut panggang. Ada juga kekaras, kuliner khas Melayu yang terbuat dari campuran tepung dan santan. Menariknya, kekaras dibuat dengan alat tradisional dari batok kelapa. Lalu ada emping padi, makanan yang terbuat dari campuran padi giling, gula, dan parutan kelapa. Sejauh ini sudah ada 45 menu hidangan tradisional yang bisa pengunjung nikmati di Pasar Kamu. kita pikirkan kira-kira jualan apa yang itu modalnya dikit gitu, dan itu punya peluang. Di desa ini ada kekuatan besar yang besar itu bahwa banyak sekali kuliner yang itu orang tidak tahu, yang itu punya daya beli tinggi. Tapi kan sekarang soalan promosi, yaitu kue-kue yang itu tradisional, yang itu ada di orang tua mereka gitu. Nah, ini kan modalnya dikit gitu. Kita pertama modal itu, ya di mana modal Pak Ledi, dia bilang gitu kan. Kita modal sendiri, masa nggak bisa cari 5.000, 10.000? Loh bisa. Kita buat misalnya kue dangai yang itu tradisional. Kita buat bikin kue grontol, modal 10.000 bisa gitu kan. Mari kita jual dengan 10.000. Muncullah keyakinan atau kepercayaan diri ini. Dengan modal 10.000, 15.000, kita coba cari jualan. Kemudian pasar ini tentunya milik mereka. Apa itu milik mereka? Modal dari mereka. Sistem kita rumuskan sendiri. Sistem di mana kontrol sistemnya? Ada evaluasi. Kemudian ada rapat-rapat, ada gotong royong bersama, ada prinsip-prinsip yang kita bangun, ada aturan-aturan yang kita bangun. Ini pasar milik mereka, modal milik mereka. Kemudian sama-sama kita berpikir. Nah, bagi saya ini yang akan bisa mempertahankan dalam situasi COVID ini.
Wahyu Sumarno merupakan salah seorang pemuda yang berdagang di Pasar Kamu. Ia sekaligus mengambil peran sebagai koordinator pasar. Bersama adik perempuannya, Murni Listiani, yang berusia 18 tahun, Wahyu menjual nasi uduk dan wedang jahe. Kemarin sempat ada keputusan pemerintah yang PSBB yang besar-besaran itu kan, jadi itu ruang gerak kita itu berkurang jadinya gitu kan. Nah, disitulah kami gimana memperapakan ekonomi, menstabilkan ekonomi keluarga ini gitu kan. Ya udah, ya koordinasi ke orang tuanya gitu kan, orang tuanya yang memasak masakan ini, dan gimana kalau kita buat makan sarapan ini kan, jadi tapi anak-anaknya yang ini gitu, jadi anak-anaknya yang berkarya gitu, berjualan gitu. Alhamdulillah ya, kalau untuk saat ini mungkin perekonomian ya bisa dibilang walaupun kami bukanya itu seminggu sekali, ya alhamdulillah masih bisa lah untuk mengapakan ekonomi gitu, menstabilkan ekonomi gitu. Pasar Kamu juga menjadi sarana bagi anak muda untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua mereka. Di sini, orang tua membuat makanan, bahkan ikut berjualan bersama anak mereka. Seperti Haryati dan Febrina, ibu dan anak yang menjual jajanan tradisional seperti tape pulut, getuk, tiwul, dan grontol jagung. Buka sejak 2 bulan lalu, kini sudah ada sekitar 200 orang yang berkunjung ke Pasar Kamu untuk menikmati suasana pedesaan dan kuliner tradisional yang jarang didapat di kota. Setelah saya melihat terjun langsung hari ini, mungkin tambahan ke depannya ditambah musik-musik tradisional agar kita lebih masuk ke dalam era dahulu gitu ya. Kedepannya pasti akan lebih ramai tentunya, karena saya yakin ini merupakan wisata yang jarang. Kalau di Kota Medan ini sangat jarang, apalagi kita di Kota Medan itu dengan hiruk pikuk kegiatan selama dari Senin sampai Sabtu, mungkin hari Minggu karena ini buka pada hari Minggu, kita bisa merefreshing otak kita sehingga lebih beraura positif tentunya. Pasar Karya Anak Muda hadir untuk mengangkat perekonomian masyarakat di Kecamatan Pantai Labu. Kreativitas anak muda di tengah kondisi pandemi ini diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi krisis ekonomi yang kapan saja bisa terjadi. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.